Halo semua, perkenalkan nama saya Fransina Daong. Saya berkuliah di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu anemia. Jadi di sini ada beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada definisi, yang kedua ada penyebab, yang ketiga ada gejala, yang keempat ada dampak, yang kelima diagnosis, keenam pencegahan, dan yang terakhir itu pengobatan. Nah, anemia sendiri yaitu suatu kondisi di mana tubuh seseorang itu mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah yang ada dalam tubuh itu berada di bawah batas normal. Hal tersebut itu dapat terjadi dikarenakan kurangnya hemoglobin di dalam tubuh sehingga mempengaruhi jumlah produksi sel darah merah. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Nah, akibatnya itu sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal. Nah, secara garis besar anemia terjadi akibat tiga kondisi seperti produksi sel darah merah yang kurang, kehilangan darah secara berlebihan, dan yang terakhir itu hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Nah, gejala anemia pada remaja itu ditandai dengan 5L, yaitu lemah, lesu, letih, dan lunglai, disertai sakit kepala atau pusing. Mata berkunang-kunang, sulit berkonsentrasi, penurunan produktivitas, kelopak mata, bibir, kulit, dan kuku tampak pucat. Nah, gejala anemia berat itu seperti kelelahan yang berkepanjangan, detak jantung yang cepat, mengalami sesak nafas, dan juga nyeri dada. Dan yang terakhir itu gangguan fungsi organ. Anemia ini dapat menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan. Di antaranya itu yang pertama menurunnya imunitas tubuh, yang kedua itu penurunan konsentrasi, yang ketiga itu mengalami penurunan prestasi dalam belajar, yang keempat itu tidak bugar dan juga mengalami penurunan produktivitas. Pada remaja putri, anemia dapat memperbesar risiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan juga berat badan bayi yang cenderung rendah. Untuk diagnosis anemia sendiri itu ada dua. Yang pertama itu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari tanda-tanda fisik anemia, seperti kulit pucat, kuku rapuh, dan juga pembesaran limpa. Tanda-tanda ini tuh dapat memberikan petunjuk awal tentang kemungkinan adanya anemia. Yang kedua itu tes darah lengkap. Tes darah lengkap adalah tes yang paling umum digunakan untuk mendiagnosis anemia. Tes ini tes ini tes ini untuk mengukur jumlah sel darah merah, kadar hemoglobin, dan juga hematokrit dalam darah. Hasil dari tes ini akan memberikan gambaran tentang jumlah dan juga kualitas sel darah merah dalam tubuh. Untuk pengobatan anemia sendiri itu dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti transfusi darah, kortikosteroid atau obat-obatan lain untuk menekan sistem kekebalan tubuh, pemberian obat yang membantu sumsum tulang untuk membuat lebih banyak sel darah, dan konsumsi suplemen zat besi serta vitamin B12. Pencegahan anemia itu bisa dilakukan dengan pola makan bergizi seimbang, mengonsumsi makanan kaya zat besi yang bersumber hewani, seperti daging, unggas, dan juga ikan. Mengonsumsi makanan yang meningkatkan absorpsi zat besi, seperti jeruk, vitamin C, dan juga makanan hewani. Tidak mengonsumsi teh, kopi, ataupun susu bersamaan dengan saat makan atau segera setelah makan, karena akan menghambat penyerapan zat besi dari makanan yang dikonsumsi. Jika ingin mengonsumsi minuman teh, kopi, ataupun susu, sebaiknya beri jeda sekitar 2 jam sebelum atau sesudah makan. Yang berikut itu konsumsi tablet tanpa darah. Terima kasih.